Oke. Jadi dari ini ya, dari klasifikasi, di sini klasifikasinya ada beberapa ya. Kategori 1, 2, untuk yang 3 tidak saya gunakan. Kemudian semua artikel di sini contohnya sudah saya klasifikasikan, sudah saya ekstraksi, jadi beberapa terkait dengan hipotesis dan sebagainya, negara negara penelitiannya, konteks area dan lain-lain termasuk kategori 1, 2. Untuk yang 3 tidak saya gunakan. Kemudian di sini kita bisa dapat informasi informasi sederhana ya terkait dengan kombinasi klasifikasi. Jadi misalnya gini, saya ingin tahu terkait dengan apa, konteks, kemudian terkait dengan konteks, kemudian kategori 1, itu petanya seperti apa. Nah, ini tinggal saya masuk di menu report, kemudian di sini ada pilihan ya, pilihan kriteria, ada yang sudah default, standar, ada yang bisa kita kombinasikan sendiri. Oke. Kalau kriteria sederhana, ini posisinya baris kolom, kemudian di tengahnya peneliti. Jadi kalau ini saya pilih barisnya mana, kemudian kategorinya mana, kemudian saya klik view di sini. Maka nanti akan terpetakan klasifikasi penelitian kita dalam bentuk ini ya, cross tab tabel ya. Ini contohnya. Penelitian konteks adventure tourism, kemudian konteks dimensinya dan sebagainya, kemudian di tengah ini penelitinya. Nah, kita bisa mengkombinasikan yang lain. Jadi misalnya di sini konteks kategori di sini misalnya saya klasifikasikan teorinya, kemudian kolomnya berarti yang atas kategori 1, kemudian detailnya saya pilih konteks ya. Maka ini kalau saya klik view, maka nanti kita dapat gambaran cross tab query, cross tab tabelnya ya. Ya, seperti ini kan sebenarnya menunjukkan posisi peta risetnya. Jadi terkait dengan perceived value di tourism dengan berbagai teori yang ada, posisi risetnya seperti ini. Untuk kategori 1 ya. Berarti seperti ini banyak diteliti, yang longgar, yang kosong itu berarti belum diteliti. Belum banyak diteliti dengan kriteria tadi ya, dengan kriteria hasil dari SLR tadi, kata kuncinya perceived value di tourism. Jadi di sini kita punya gambaran, oh yang masih kosong-kosong ini area studi yang bisa kita masuki di situ. Nah, Bapak Ibu di sini nanti bisa menggunakan bisa mengkombinasikan ya beberapa report ya. Jadi misalnya ini teori saya ganti misalnya saya ganti negara, konteksnya saya ganti negara. Ya. Negara tinggal saya klik negara, kemudian saya klik view di sini. Nah, ini kan akan muncul di sini negaranya. Ini kan petunjuk berarti ini sudah, yang ini belum. Nah, kita masuk kalau mau melakukan penelitian biasanya area yang masih kosong-kosong gitu, yang belum banyak diteliti. Ya. Kemudian dari ekstraksi hipotesis, maka kita bisa menghasilkan namanya network hypothesis ya. Ini kita singkat WNA ya, Watson Network Analysis, basisnya hipotesis. Di sini ada beberapa tampilan. Pertama, network secara umum. Kemudian ini per variabel. Ini kalau secara umum ini saya klik, nanti dia akan muncul tampilan tampilan grafnya. Cuma posisinya butuh waktu ya, biasanya beberapa menit, tergantung banyaknya variabel dan hipotesis yang kita ekstraksi. Semakin banyak, semakin lama. Nah, ini sudah muncul. Oke. Ini peta ya. Ini namanya peta hipotesis ya. Ini kalau kita zoom, sebelumnya saya klik mouse kemudian saya scrolling ya. Nah, nanti akan bisa diperbesar seperti ini. Ya. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Di sini ada beberapa informasi. Pertama, panah variabel, tebal tipis, kemudian variabelnya, lingkarannya besar kecil, kemudian panahnya. Ya, tebal itu menunjukkan penelitian sebelumnya sudah banyak. Yang tipis itu berarti menunjukkan belum begitu banyak. Nah, ini nanti yang kita pakai untuk melakukan konstruksi model ya. Di sini kan kita dapat beberapa clue kan, tebal tipisnya tahu, terpetakan. Nah, sehingga kalau kita mau melakukan penelitian, itu mestinya yang ditonjolkan jangan yang tebal ya. Itu kan clue-nya sederhana seperti itu. Yang tebal ini jangan ditonjolkan. Ini biasa. Ya. Jadi misalnya dari satisfaction loyalty itu sudah banyak yang melakukan penelitian itu.
dari perceived value ke satisfaction itu juga sudah banyak. Ini kalau diklik 2 kali nanti akan muncul detailnya. Muncul detailnya ya. Ini panah, ini kalau saya klik 2 kali, maka nanti di sebelah kanan itu akan muncul ininya. Nah ini. Ini penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti hubungan antara perceived value ke satisfaction. Ada 20 artikel di situ. Kemudian di sebelah kiri, ini ada variabel lain yang nanti kalau digabungkan dengan variabel kuncinya, itu nanti akan membentuk model tersendiri. Jadi misalnya begini, ini kan ada variabel, kemudian ada pet-nya. Pet berarti kan hipotesisnya ada 2, ada yang 1, ada 2, dan sebagainya. Misalnya saya ambil salah satu ya, attitudinal loyalty. Ini kalau saya klik angka 4-nya, maka nanti akan muncul gambaran. Nih. Di dalam ini kesimpulannya kan sederhana. Di dalam literatur review terkait dengan perceived value, kalau saya ambil satu variabel attitudinal loyalty, kemudian saya cari antecedent konsekuensinya, maka akan membentuk hubungan seperti ini. Akan membentuk seperti ini. Nah, di sini saya bisa tahu, oh, trust sama satisfaction kok ada 2 panah yang berbeda ya, satu ke atas, satu ke bawah. Berarti peneliti belum konklusi di situ. Ada yang bilang trust ke satisfaction, ada yang bilang satisfaction ke trust. Ya, kita nanti bisa melihat ke variabel yang lain ya. Tinggal kita klik aja nanti di sini, nanti akan terpetakan mappingnya, mapping modelnya. Ya. Ini seperti ini ya. Ini kan mapping modelnya di sini. Nah. Kemudian kita bisa melihat mappingnya juga menggunakan pengelompokan yang sudah kita lakukan. Tadi kan kategori 1, 2, kemudian teori konteksnya ya. Jadi misalnya terkait dengan ekotourism, itu modelnya seperti apa toh? Ini gabungan dari semua variabel dan hipotesis. Penelitian-penelitian terkait dengan perceived value di tourism, kemudian yang konteksnya ekotourism, yang konteksnya festival tourism, diklik nanti akan muncul gambaran modelnya. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini petunjuk clue-clue di sini ya. Oh, kalau terkait dengan misalnya Muslim tourism, oh ini apa yang diteliti ini toh. Variabel apa yang diteliti seperti ini, city tourism yang diteliti seperti ini. Ya. Ini kalau mau diteliti bisa. Ini kan ada keterangannya 2, 2, 1, 1. Oh, berarti ini keseluruhan sendiri bisa dijadikan model penelitian sendiri. Ya. Dan nanti dijamin modelnya akan beda dengan model penelitian yang sebelumnya. Karena lihat datanya di sini nggak semuanya tuh ada yang 1, 1 dan sebagainya. Kombinasi itu kan beda dengan aslinya. Jadi kombinasi semua ini beda dengan 4 artikelnya. Ya. Ini contoh ya. Ini contoh. Nah, nanti detailnya nanti tinggal kita dalami. Jadi kita hanya melihat, oh ada petunjuk di sini. Ini model seperti ini. Tinggal nanti kita dalami di dalam pembuatan model penelitian. Nah. Kemudian di sini saya pisah yang terkait dengan teori ya. Karena nanti informasinya akan spesifik. Biasanya kalau S3 itu request-nya kan gap teori, bisa memetakan gap risetnya, gap teorinya. Mulainya dari mana? Ini dari pengelompokannya. Jadi di sini misalnya gini, berarti yang saya pakai contoh kan expectancy disconfirmation theory ya. EDC ya. Nah, ini ada 5 artikel. Jadi kalau artikel pencarian perceived value di tourism, semua artikel dengan judul perceived value yang mengandung perceived value di tourism, itu ada 5 artikel yang meneliti tentang menggunakan teori expectancy disconfirmation theory. Oke. Nah, ini kalau saya klik nanti akan muncul informasi tambahan. Pertama, model gabungan dari 5 artikel itu nanti akan dimunculkan di sini. Oke. Kemudian yang kedua, itu di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini gabungan artikel di situ yang dia pakai teori itu. Oke. Ini kemarin ada tambahan 1 artikel, saya tambahkan di situ. Belum saya selesaikan. Nah, kalau detailnya kan tadi dari 58 saya tambah 2 artikel. Yang 1 artikel belum saya selesaikan, teorinya sudah saya ekstraksi. Cuma posisi variabel-variabelnya kan belum lengkap saya ekstraksi. Makanya dia muncul di sini. Di sini ada 6. Tapi di hipotesis di variabel-variabel yang di sini dia hanya ada 5. Karena memang belum saya ekstraksi. Baru saya kelompokkan teori, negara sama konteksnya, tapi belum saya ekstraksi hipotesisnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya.
ketika kita melihat teori ini ya, melihat teori ini kemudian muncul seperti ini, maka di sini kan ada 2 hal ya, kita tahu batasan teori itu. Batasan teori ciri-cirinya apa? Kita lihat di sini ya, variabel yang mendominasi. Nah, di sini. Berarti perceived value, satisfaction, loyalty, itu kan variabel yang mendominasi, yang lain kan sesuai konteksnya. Jadi kalau saya melihat di tourism, ini utama ini, kemudian yang sesuai konteks risetnya di bagian ini ya, kecil-kecil di sini. Kemudian saya dapat informasi, oh kebanyakan terkait dengan heritage tourism. Ini kan. Terus risetnya kan ini ya, sporting, olahraga, heritage, kemudian visitor country, national festival, city tourism. Nah, biasanya begitu sampai di sini kan pertanyaannya kan kita mau melihat mendalaminya seperti apa. Jadi kalau misalnya gini, saya ingin melakukan penelitian terkait dengan di tourism, terkait dengan perceived value menggunakan teori ini, maka apa yang harus saya lakukan? Saya masuknya dari mana? Oke. Untuk saya dapat ini kan, dapat petunjuk clue ini, kemudian saya pengen mendalami, mulainya dari mana? Caranya sederhana ya. Ini kita cari aja teorinya. Kita cari di Google teorinya. Cuma kemudian kita cari limitasinya. Jadi kita memposisikan mengkritisi teori. Paling sederhana, membuat penelitian itu tidak mengkonfirmasi teori, tapi mengkritisi teori. Berarti kita mengambil sudut pandang yang berbeda dengan teori itu, atau mengambil sudut pandang di mana teori itu lemah atau tidak jelas dalam bekerja. Maka itu yang kemudian kita buktikan. Nah, biasanya sudut pandang seperti itu belum banyak diteliti. Kebanyakan penelitian itu mengkonfirmasi teori. Teori ini dengan model ini konfirmasi, teori dengan model ini konfirmasi. Nah, kita cari kondisi yang kebalikannya. Kita tidak mengkonfirmasi teori, tapi mengkritisi teori. Maka kita cari clue-nya lagi. Saya cari di Google, ya. Kemudian saya ketikkan kata kunci teorinya. Kemudian saya tambahkan. Saya ingin tahu batasannya apa toh? Limitation. Tinggal dicari aja di Google judul teorinya, kemudian tambahkan limitation. Maka nanti akan mengarah pada artikel-artikel yang membahas tentang limitasi dari teori itu, yang mengkritisi teori itu. Tinggal saya buka, ini saya nggak dapat artikelnya. Ini saya cari coba di LibGen ya. Ini McAfee-nya kok aktif ini. Ya. Ini saya cari artikelnya. Kebetulan ada, kemudian saya download aja di situ. Saya ingin tahu limitasi teori itu seperti apa. Ya bicara bla 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 dan sebagainya. Ini bisa dia fokusnya berarti di sini satisfaction. Kemudian biasanya nanti, nah ini kan kita cari di bagian limitasinya kan. Ini dan sebagainya, center performance, fall dan sebagainya. Ini kan dia ini ya. Expectation, kemudian when they use user standard terkait dengan consumption experience. Kemudian di sini dia menyebut minimal tolerable level. Jadi kalau saya menyimpulkan sekilas ya, cuma nanti di bagian itu perlu didalami ya. Teori ini bekerja pada level apa istilahnya ya, pada level toleransi tertentu. Jadi ada kondisi ambang batas atas, batas bawah yang menyebabkan teori itu bekerja. Oke. Jadi pada dia bicara experience ya, pengalaman di dalam rentang batas tertentu, maka teori itu akan bekerja. Dia nggak bekerja kalau rentang batasnya itu melebihi batas atas, batas bawah. Jadi di sini kan experience, kemudian ada level toleransinya kan. Kemudian kalau saya menyimpulkan sekilas ya, cuma belum saya dalami sih. Oh ini kata kuncinya level tolerance experience. Jadi kalau saya kembalikan ke sini, maka saya bisa menarik di situ teori ini punya keterbatasan ketika dia tidak dia punya keterbatasan, dia hanya bisa diaplikasikan pada konteks experience yang normal ya. Normal itu berarti rentang atas bawahnya standar.
Tadi disebutkan kan dia konteksnya normal ya. Artinya kalau kita kembali ke experience, ini diaplikasikan pada konteks yang kalau bicara pengalaman pariwisata yang normal. Betul enggaknya kan kita cek di sini. Heritage tourism ini kan experience-nya kan normal ya, sporting itu juga normal. Ya kan? Visitor country, national festival, city tourism. Itu kan experience-nya kan standar. Oke. Jadi saya di sini bisa menyimpulkan, oh riset-riset yang ada terkait dengan terkait dengan teori ini pada konteks perceived value di tourism itu sebagian besar nanti perlu didalami lagi ya. Ini bicara tentang tentang konteks tourism yang normal, experience-nya wajar, ordinary experience. Sehingga kalau saya ingin mengkritisi teori ini, maka akan saya munculkan pertanyaan, kalau pada kondisi extraordinary bagaimana? Jadi kalau kita ambil konteks wisata extraordinary itu bagaimana? Nah ini kemudian yang kemudian perlu saya tindak lanjuti. Ya. Berarti saya dapat clue, oh EDT di sini dia pada normal tourism, ordinary tourism. Yang extraordinary dari review literatur yang kita lakukan belum ada. Ya. Jadi artikel yang pakai EDT yang bicara extraordinary experience belum ada. Berarti kan saya dapat clue di situ. Aplikasi EDT tapi pada extraordinary. Okay. Nah, kemudian ini yang kemudian saya menggali terkait dengan extraordinary experience. Jadi di sini nanti saya cari konteksnya. Ini tidak ordinary tourism tapi extraordinary tourism. Okay. Ini yang kemudian saya dalami, extraordinary tourism. Kemudian bagaimana teori ini bekerja? Saya melihat di sini heritage tourism ya, ada beberapa dominan di sini. Oh, ini bicaranya kan ini ya, authenticity. Ini kan bicara kesakralan objek dan sebagainya ya. Nah, artinya kalau ini saya aplikasikan ke extraordinary tourism, maka nanti di sini unsur-unsurnya adalah unsur-unsur karena ini unsur terkait heritage ya, maka nanti mestinya unsur variabel itu terkait dengan extraordinary tourism itu. Jadi nanti di dalam model ini, nanti saya akan memodifikasi di bagian ini. Di bagian ini tidak heritage tourism, tetapi nanti di extraordinary experience. Jadi misalnya wisata arum jeram, terus apa lagi itu ya, wisata-wisata ekstrim yang di situ dianggap sebagai wisata dengan pengalaman luar biasa. Nah, tinggal itu yang kemudian saya dalami. Saya dapat kunci novelty, kunci pembukanya, saya dalami, saya dapat lebih lanjut. Nah, kemudian ini yang kemudian saya dalami sebagai topik. Jadi kalau untuk misalnya untuk disertasi itu tinggal didalami aja. Kalau petanya secara sekilas jelas belum ada extraordinary. Tapi catatannya itu dari literatur review Prisma dengan menggunakan kata kunci perceived value di tourism, okay, dengan jumlah melalui basisnya judul, tidak abstrak ya. Okay. Ketemu seperti ini. Jadi kalau mau meneliti di sini jelas aplikasikan di extraordinary. Berarti nanti di situ jelas gap theory-nya jelas mengkonfirmasi, mengkritisi dari teori EDT, mencari kondisi di mana EDT nggak bekerja. Berarti kita cari dua kondisi ekstrim, yang extraordinary sama yang ordinary. Sudah, nanti bandingkan aja di situ. Bandingkan dua konteks wisata yang berlainan, yang satu betul-betul extraordinary, satu yang betul-betul ordinary dalam konteks wisata yang sama. Jadi misalnya wisata arum jeram, maka kita cari wisata alam yang sejenis. Misalnya camping. Camping itu kan kalau klasifikasinya kan masuk ordinary. Jadi tinggal nanti saya kumpulkan data pelaku wisata yang camping sama yang arum jeram. Kemudian nanti saya buktikan nanti model teori EDT itu nanti bekerjanya seperti apa pada dua konteks ini. Jadi ini posisinya ya. Posisi kalau kita memanfaatkan teori, klasifikasi teori, kemudian dari klasifikasi teori kita tambahkan informasi yang lain di sini, maka kita bisa merumuskan, oh nanti seperti ini gambarannya. Nah ini nanti yang kemudian didalami ya. Jadi kalau misalnya mau menulis paper atau mau menulis disertasi itu tinggal didalami lebih lanjut. Tapi kunci awalnya sudah tahu. Kemudian kalau ada pertanyaan, apakah semua artikelnya masuk? Nah, ini kalau berdasar judul iya. Kalau berdasar judul iya. Karena dari screening 7 tadi berapa ya? 71 ya. 71 tersisa 58, yang lain itu yang dari tersisa 58, yang lain itu kualitatif ada 17 tadi. Berarti semua artikel sudah masuk. Sehingga saya bisa menyatakan saya yakin itu
sudah semua artikelnya. Tapi ada catatan, judul artikelnya mengandung perceived value. Kalau nggak mengandung perceived value, nggak masuk di dalam ini. Nah, kemudian nanti kalau klasifikasi teorinya lengkap, biasanya teori ini dipakai kalau untuk S3 ya. Kalau S3 nanti penekanannya di teori ini biasanya. Karena nanti pertanyaan biasanya gap teori, kemudian apa? Gap risetnya di mana? Kita masuknya dari teori di situ. Makanya di dalam batasan network hypothesis itu saya tambahkan khusus untuk teori. Kemudian di sebelah kanan saya tambahkan informasi penulis, tier, negara, konteks, fokus penelitian dan sebagainya. Ini saya tambahkan. Kemarin ada apa? Mahasiswa S3 pas saya ngisi webinar itu juga menyampaikan, Pak, kalau ditambahkan report ini bagaimana ya? Bisa. Terus saya tambahkan kategori 1, kategori 2. Nanti akan bertambah lagi plus ditambah ini apa? Ini jumlah respondennya. Nanti tambahkan lagi tambahkan citasi lagi. Seperti itu. Jadi ini cara mengambil informasi dari hasil literatur review cuma berbasis klasifikasi teori. Ya. Dan sejauh ini beberapa yang mencoba mengaplikasikan itu ketemu novelty-nya di situ. Ini saya mencontohkan kalau di tourism saya ambil satu teori, kemudian saya dalami di sini, saya cari limitasi teori itu, kemudian saya balik lagi ke sini, saya aplikasikan pada konteks yang di mana teori itu nggak bekerja, ya ketemu clue awal. Ya. Nah, nanti tinggal didalami. Jadi setelah tahap literatur review kan nanti peneliti itu kan mendalami itu. Jadi betul-betul merumuskan dan mencermati artikel-artikel yang ada dengan lebih detail di situ. Karena posisi literatur review itu kan tidak sampai detail ya. Artinya kita tidak sampai baca artikel kemudian kita pahami kan enggak. Kita hanya mengumpulkan informasi-informasi yang menurut kita penting, relevan di dalam artikel itu untuk pemetaan awal. Nah, ini contoh bentuk pemetaan awal. Kemudian bisa juga ini ya, kalau ini teori. Kemudian ini kategori di sini juga ada banyak ya, first time, kemudian konteksnya tadi, kemudian kategori ini. Cuma ini kan cukup banyak artikelnya ada 31 ya. Ini kalau di mapping kan petanya agak banyak ya. Tapi kalau hanya 5, 8 artikel nih kan. Nah, ini kalau mau ditulis SLR ya tinggal dibandingkan aja yang dimensional value sama general value, gambarnya screenshot jejerkan kiri kanan kan sudah. Nanti akan terlihat di situ perbedaannya seperti apa. Di dimensional value penekanannya apa, general value penekanan apa, tinggal screenshot aja, sudah bandingkan di dua di situ. Ini catatannya ini satu, hipotesis sama dimasukkan ya, hipotesis dimasukkan, klasifikasi dilengkapi. Ya. Kemudian kalau hasil olah data, kalau yang ini, yang ini dari keyword ya, cuma ini dari keyword kata kunci, cuma yang dari kata kunci prosesnya agak lama, tergantung jumlah artikelnya. Cuma tidak perlu melakukan ekstraksi data. Jadi hanya ambil data dari Scopus, sudah nanti keyword yang SNA keywordnya bisa di-generate, cuma agak lama. Jadi ini kalau saya klik itu nanti dia loadingnya ini kan butuh waktu. Cuma bedanya kalau yang hipotesis itu fokus ya. Dia fokus di panah hubungan. Kalau yang posisinya yang keyword itu kadang keywordnya enggak berhubungan satu dengan yang lain. Maksudnya di situ. Kemudian kalau tadi ya hipotesis, hasil pengujian hipotesis kita masukkan, maka nanti kita bisa mendapatkan data untuk basis meta-analisis. Konsepnya adalah antecedent consequence. Jadi yang tadi di awal saya contohkan, kalau nggak salah yang ini ya tadi, Sakar ini ya. Ini Sakar itu dia antecedent consequence. Kemudian yang Huang ini juga sama. Dia antecedent consequence ya. Kemudian kalau HG ini yang pertama, ini yang itu juga sama antecedent consequence ya. Jadi kita bicara variabelnya, kita bicara antecedent consequence-nya. Nah, ini di sini kita bisa pakai itu. Karena di awal saya fokusnya perceived value, maka saya ketikkan saja perceived value. Oke. Maka nanti akan muncul data. Semua hasil pengujian terkait perceived value dipinggah dalam format antecedent-nya. Nanti kan yang di sini kan antecedent-nya ya. Perceived value dipengaruhi oleh destination image. Ini kan, jadi perceived value-nya di konsekuensinya. Kemudian yang ini kebalikannya, perceived value di antecedent-nya, perceived value dia mempengaruhi variabel yang lain. Ini dibedakan. Oke.
Kemudian di sini, nah ini tinggal datanya kita ambil. Bentar, saya contohkan share screen-nya saya ganti full screen ya, biar Bapak Ibu punya gambaran ya. Nih ya. Jadi kalau di sini, nah di dalam meta analisis itu kan ada dua hal ya. Pertama, perhitungan terkait dengan transformasi statistik ya, menggunakan nanti biasanya D ya, nilai D, kemudian H statistik dan sebagainya, ini transformasi statistik. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan pengujian efek Shes di sini. Oke. Nah, yang transformasi statistik ini sudah kita lakukan di Watasi sudah ada. Jadi di sini tinggal saya klik yang analisis, ya. Maka nanti akan dihitungkan transformasi statistiknya. Jadi nilai cohen D, R-nya dan sebagainya. Kemudian efek Shes-nya akan ditunjukkan, ya, efek Shes-nya seperti apa. Ini dasarnya adalah ini. Jadi ini kan interpretasi hasil. Ini dasarnya dia pakai kodenya kan RI ya. RI berarti dasarnya di sini ya. Yang R di sini, saya pakainya di sini yang ini ya. R ini pakainya saya cohen D ini. Maka ketika nilainya 0, tadi berapa? 29, dia masuknya di intermediate effect ya. Nih. Saya tabel interpretasinya pakai yang cohen, sensu cohen, yang cohen D. Kemudian kalau mau menghitung pengaruhnya, maka saya di batasi nggak bisa melakukan, tapi di sini saya tambahkan ekspor data, download data untuk JASP. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan software statistik. Kalau yang gratis, tahu saya JASP itu. Nah, yang untuk meta analisis ya, JASP. Oh, salah, JASP. JA ini. Ya. Jadi di sini download data untuk JASP. Ini contoh yang lain ya, sama. Nah ini software-nya seperti ini. Dia ada modul namanya meta analisis. Jadi di sini, ini ada meta analisisnya ya. Di sini. Dan itu gratis. Ini tinggal nanti data di sini ada keterangannya, download data untuk JSP. Ini tinggal saya download CSV-nya, ini saya klik, maka dia akan download JSV di sini, filenya ya. Jadi perhitungan ini dihitung nilai SE dan sebagainya, kemudian dibuat dalam format JSP, tinggal nanti dibaca di JSP. Kemudian di sini saya baca datanya, open komputer, saya buka, tadi downloadannya data meta perceived value, satisfaction ini ya. Saya buka di sini, saya klik open. Nah, ini data tadi, data yang saya download tadi isinya ini. Di situ sampelnya sekian, ES, SE-nya sudah dihitungkan, kategori 1, 2, 3 sudah dimasukkan. Nah, ini nganalisinya sederhana. Tinggal saya buka meta analisis, kemudian saya klik meta analisis. Di sini sudah ada ya, efek Shes berarti ES, saya masukkan di sini. Kemudian standar errornya, SE-nya saya masukkan di situ. Kemudian untuk labelnya saya tambahkan label peneliti. Maka nanti di sebelah kanan, ini akan muncul hasil perhitungan. Kemudian kalau mau memunculkan output lain, tinggal dimasukkan aja ini ya, di statistik ada bilang fit measure, kemudian forest plot, dan sebagainya. Itu tinggal diklik aja, nanti di reportingnya akan muncul di sebelah kanan. Nah, biasanya kalau meta analisis kan salah satunya kan forest plotnya kan ini ya, dianalisis di sini. Kemudian melihat pengaruhnya itu kan di sini dia signifikan ya 0,01. Jadi kalau yang di bagian di sini yang meta analisis ini kan dia memasukkan data ya, kombinasi sampel size-nya total, kombinasinya, kemudian p-value-nya berapa. Nah, ini tinggal kita ambil dari data meta analisis yang di sini. Nah, ini tinggal dikonversi aja di tabel di situ. Kemudian untuk forest plot-nya tinggal dimasukkan di situ. Saya di bagian ini yang forest plot saya nggak bisa generate di Watasi, jadi tidak saya buat ya. Karena kalkulasinya untuk meta analisis cukup rumit ya. Dan itu nanti dilakukan di variabel yang relevan ya. Jadi konsepnya misalnya nih ya, perceived value berarti nanti saya lihat antecedent konsekuensi antecedentnya kan berarti kan mulai dari destination image, perceived quality, dan lain-lain.
Kemudian konsekuensinya di sini satisfaction, loyalty, revisit, dan lain-lain. Jadi seperti itu cara kerjanya. Tinggal nanti ditulis dengan menambahkan beberapa tampilan di dari software JSP. Kenapa saya pakai JSP? Karena ini open source ya. Intinya kita nggak perlu bajak sih dan gratis. Lalu saya lihat softwarenya itu standar ya, standar bagus ya. Ini kan dasarnya kan R ya. Ya sudah tinggal dipakai aja. Cuma visualnya kan lebih enak dilihat di situ. Kemudian Bapak Ibu bisa mengkombinasikan beberapa ya. Jadi misalnya dikelompokkan berdasar kategori 2 dan sebagainya. Oke. Lihat perbandingannya di sini kan ada 2 slot. Oke. Kemudian bisa menambahkan misalnya beberapa output bisa dimunculkan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sampai di meta analisis ya. Cuma memang syaratnya ekstraksi datanya lengkap ya, hipotesisnya lengkap. Hipotesis, hasil pengujian hipotesis itu dimasukkan semua. Maka kita bisa dapat satu tambahan output kalau mau nulis paper meta analisis. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Ya, Pak. Kalau saya lihat dari model yang digambar itu, Pak, itu sepertinya observable semua gitu, Pak ya? Iya. Atau bentuknya proxy. Sedang kalau yang latent variabelnya gimana, Pak? Nanti membuat model yang dalam bentuk variabel laten gitu, Pak. Gini, kalau kita pakai standarnya meta analisis, itu yang laten itu tidak dimasukkan. Yang dimasukkan itu yang observed variable. Jadi yang contoh paper yang di meta analisis, yang yang di sini ya. Ini kan saya kasihkan contoh paper meta analisis. Itu kebanyakan itu sebagian besar yang saya temui itu observed variable. Yang laten dia nggak memasukkan. Yang laten kontrol variabel itu dia nggak memasukkan. Oke. Karena yang diuji memang sebenarnya kan gini ya. Kalau kita bicara meta analisis, misalnya tadi ya, ini ya, perceived value ke satisfaction. Oke. Ini kan kalau ini saya uji meta analisis, nanti kan ada kelanjutannya. Nanti lihat efek size-nya. Kalau efek size-nya sangat kuat sekali, berarti ada kemungkinan di antara perceived value dan satisfaction itu ada variabel lain yang bisa masuk ke situ. Dan itu hanya istilahnya kalau secara teoritis itu hanya bisa dilakukan pada variabel yang sudah mapan. Makanya seperti kontrol variabel terus itu ya yang belum mapan itu dia nggak dimasukkan di situ. Nah, kalau hanya untuk pemetaan, itu silahkan dimasukkan. Kontrol variabel itu kan posisinya biasanya sebagai variabel independen kan. Itu kalau mau dimasukkan silahkan dimasukkan ya. Jadi kalau hanya untuk posisinya untuk pemetaan ya. Tapi kalau untuk meta analisis, setahu saya itu nggak masuk. Oke. Mau dimasukkan ya bisa. Maksudnya dimasukkan aja datanya. Cuma kalau diolah itu nanti cari justifikasinya agak susah ya. Tapi kalau untuk pemetaan mau dimasukkan silahkan dimasukkan. Di situ nanti ada pilihannya. Nah, cuma posisi kontrol variabel dia biasanya posisinya kalau independen ya sebagai variabel independen. Lebih ke situ kan. Bahasanya kalau di statistik meta analisis itu yang dikonfirmasi itu yang sudah betul-betul sudah baku. Kalau yang baru lagi istilahnya baru uji coba itu belum. Sebaiknya tidak dianalisis. Kontrol variabel itu kan posisinya kan perlakuannya kan seperti ya, itu sebenarnya bukan variabel tapi mungkin bisa jadi mengintervensi ya. Cuma diposisikan karena bisa jadi, maka diposisikan di awal sebagai kontrol variabel. Nah, ini saya bicara dasar dari meta analisis ya. Di sini nanti bisa Pak Ahyar nanti bisa membaca kalau yang itu dari Headgate dan Olkin ya. Dari sini. Ini selesai buku tentang meta analisis. Nah, nanti di sini ada penjelasannya. Nah, ini e-booknya di sini. Jadi ada contoh-contoh kasusnya, kemudian apa yang harus dihindari, apa yang ya sudah. Kalau dibatasi kan yang penting kan kalau panahnya ada ya sudah dia masuk aja ke datanya kan di situ. Cuma kemudian kita bicara kira-kira bisa nggak itu dianalisis? Memiliki kriteria nggak dia untuk dianalisis? Kan di situ.
Jadi di sini yang Headgate dan Olkin ini dasar untuk meta analisis. Ini e-booknya saya upload di situ ya. Dan memang untuk meta analisis cukup kompleks sih. Jadi biasanya kalau satu SLR ya nanti jadinya hanya satu meta analisis ya. Saya yang perceived value belum sempat saya selesaikan karena syaratnya kan minimal 5 ini ya, 5 artikel ya untuk satu hipotesis ya. Tadi kan ada beberapa yang misalnya ini ya. Ini kan ada 4 itu kan nggak memenuhi. Berarti kan saya harus mencari lagi artikel yang menguji perceived quality ke perceived value. Tetapi pada konteks di tourism kan. Nah, ini harus saya gali lagi. Karena kalau saya lihat ini kan variabel kan cukup banyak. Sementara kan posisi apa total ininya, total artikelnya kan masih terbatas. Ini masih perlu saya tambah lagi. Kemarin saya coba saya masukkan beberapa, itu sudah bisa ditulis sih, cuma masih menurut saya masih kurang ini ya. Jadi seperti ini ya. Kemarin saya kumpulkan datanya tersendiri. Ini saya pisah biar ini. Ya meta analisisnya kan. Tapi nggak pakai protokol SLR ya. Ini kan terkumpul cukup banyak ini. Nih. Kalau tadi hanya berapa itu 20 ini sampai 25 dan 30 kan jadi banyak di sini. Cuma memang kemudian posisi untuk ininya kan meningkat ya. Tadi kan 58 tambah 2 61, kemudian masih tambah lagi sekitar 18 ini. Total sampelnya 64.000. Terus klasifikasi negaranya juga saya perhatikan dan sebagainya, tapi ya cukup kompleks pada akhirnya untuk ini ya, untuk meta analisis. Jadi karena problemnya satu hipotesis itu minimal 5 artikel. Kemudian kalau kita bicara antecedent konsekuen itu nggak bisa hanya dua antecedent 2 konsekuen, nggak bisa. Jadi sebenarnya diidentifikasi semua, kemudian didalami lagi, baru kemudian istilahnya diuji meta analisisnya. Nah, pengalaman saya mencoba itu ternyata agak cukup kompleks juga ya. Cukup banyak data yang harus dikumpulkan. Jadi yang dari sini 58 itu nanti jadi 79. Itu dapat 6 antecedent sama 4 consequence. Itu sudah bisa ditulis sebetulnya. Dengan kriteria minimal satu hipotesis itu 5 artikel itu sudah terpenuhi. Cuma saya masih mau saya cek ya. Jadi pengelompokan penegarannya itu imbang atau tidak. Beberapa ini ya, informasi lain saya cek di situ. Mungkin nanti perkiraan saya sih tahun depan tuh baru bisa saya tulis lengkap itu. Yang untuk khusus meta analisis ya. Kan dengan Pak Mati yang dari Undip kan kemarin ini. Ayo diselesaikan Pak Lili. Diselesaikan, datanya cukup banyak ternyata. Saya pikir kalau dengan SLR cukup, tapi begitu SLR saya petakan loh, hanya dapatnya kan tadi kan ini kan nggak banyak kan, 4, 3, 2, itu nggak bisa itu. Sementara minimal kan 5, jadi harus ditambah artikelnya. Jadi seperti itu. Kemudian memang ini ya, kalau nulis paper meta analisis ya saya baru ini. Maksudnya baru mencoba menulis ini ya. Tapi kalau baca paper meta analisis sudah banyak yang saya baca ya. Mohon maaf Pak, berarti untuk analisis dengan metode SEM atau PLS itu tidak bisa kebaca begitu? Bisa kebaca. Jadi yang misal dengan SEM itu kan kalau dipecah ya per hipotesis juga itu. Jadi yang ini ya, contoh yang misalnya ini modelnya kan model SEM. Kemudian kebanyakan artikel yang saya review kan kebanyakan SEM. Yang di sini ya. Ini kebanyakan ini yang saya review ini kebanyakan SEM. Bentar saya cari yang hipotesisnya banyak ya, ini kan. Nah, ini SEM, begitu hipotesisnya banyak ini pasti SEM. Ya kan? Dia pakainya kalau saya kebanyakan PLS sih kalau di tourism. Yang saya petakan kemarin kebanyakan PLS di situ. Jadi mau modelnya seperti apa bisa masuk, yang penting yang diambil adalah per hipotesis, tidak satu model utuh. Kemudian nanti kita mau membuat penelitiannya dari SLR itu, misalnya membuat surveinya, itu yang nanti balik lagi. Saya biasanya menggunakan SEM. Habis ini saya tunjukkan prosesnya, membuat penelitian dengan hasil dari SLR. Ini kan saya sudah melakukan SLR. Nah, saya ingin membuat satu penelitian.
Ya, satu paper ya, satu paper dengan SLR. Apa satu paper, satu artikel penelitian yang dihasilkan dari SLR. Nih ya. Kalau untuk membuat paper dengan memanfaatkan SLR, jadi di sebelah ini ya, judulnya ada review, kemudian ada pub ya, warna merah. Ini kalau diklik nanti di sebelah kanan itu muncul tampilan untuk membuat artikel, membuat publikasi. Ya. Nah, ini nanti caranya sederhana ya. Ini saya tambahkan satu. Klik saya tambah satu di sini, kemudian kasih judulnya nanti nggak apa-apa. Kemudian kita klik plan. Oke. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa tampilan ya. Beberapa tampilan untuk pertama untuk melakukan konstruksi model. Basisnya ada beberapa ya. Kita bisa konstruksi secara umum, bisa konstruksi berdasar artikel yang sejenis, oke, atau berdasar pengelompokan, klasifikasi. Ini misalnya konstruksi pertama. Oke. Nah, ini intinya kalau ini gabungkan artikel. Cuma kalau saya sih ada catatannya. Kalau mau gabungkan artikel, pastikan teorinya sama. Karena teori itu berarti cara berpikir artikel itu, dasar kerangka berpikir artikel itu. Jadi kalau gabungkan artikel teorinya nggak sama, kadang nggak nyambung. Maka pastikan teorinya sama, dasar teorinya sama. Kalau mau gabungkan artikel, itu kalau saya ya. Cuma beberapa beda pendapat ya, kayak teman saya Pak Made yang di Undip, nggak harus sama kok. Yang penting variabelnya ada yang sama, itu bisa dijalin. Dia pakai dasarnya ada salah satu artikel dari itu manajemen Academy of Management Review. Itu dia menyebutkan selama ada variabel yang sama bisa digabungkan. Kalau saya termasuk yang nggak sepakat. Saya ada artikel lain yang membahas boleh digabungkan selama teorinya sama. Kalau nggak sama, sebaiknya jangan. Karena nanti cara berpikirnya beda. Karena teori itu kan bicara cara berpikir. Begitu beda teori kita gabungkan. Itu kan sama aja kalau menggabungkan orang yang nggak terkait satu dengan yang lain. Maka di sini di konstruksi pertama, pastikan di sini teorinya sama. Jadi kalau teori sama itu boleh kita gabungkan. Jadi misalnya nih ya, consumption value theory. Atau misalnya appraisal, misalnya nih yang tadi kan ekspektasi disconfirmation theory. Nah ini kalau mau gabungkan ya sudah tinggal saya gabungkan saja. Misalnya saya gabungkan dua, yang sambil yang general value ya. Berarti kan perceived value secara umum saya gabungkan dua. Misalnya halak di sini, ini saya tambahkan. Kemudian yang satu ya. Kemudian yang satu saya tambahkan yang di sini, yang Lee dan Pau di sini ya. Ini aja yang Jiang dan Kim. Oke. Ini kan nanti ada dua artikel di sini teorinya sama. Kemudian kalau saya ingin kombinasikan ini tinggal saya klik aja get hipotesis. Maka nanti hipotesis yang masuk dia akan gabung di situ. Maka saya dapat model di sini. Nah, model di sini kan nanti ada konfirmasi detailnya di sini. Penelitian per hipotesisnya ada berapa di sini ditulis di situ. Kemudian saya klik get variabelnya. Kalau sudah oke, berarti variabelnya diambil. Ya ini kan si value, quality, loyalty, satisfaction dan sebagainya. Oke. Nah, sampai di sini saya dapat satu model penelitian gabungan dari dua artikel dengan teori yang sama. Oke. Maka model ini saya cek novelty-nya. Saya ingin memastikan riset terdahulunya itu belum ada. Maka saya klik di sini ya. Kan hipotesis sudah saya ambil, variabel sudah saya ambil, saya klik novelty di sini. Maka dari sistem nanti akan mengkompilasi banyak data mulai dari hipotesis, model, kemudian penelitian terdahulunya. Nah, screen-nya saya fullkan. Ya. Penelitian terdahulunya. Jadi ini kalau saya klik ya. Jadi ini kan ada bla bla bla, ini kalau saya klik itu nanti ada daftar riset sebelumnya. Ini tinggal nanti saya tambahkan, saya masukkan aja kalau misalnya ini saya pengen saya masukkan ya. Oke. Nah ini kemudian ini modelnya. Terus di bawahnya, nah ini semua artikel yang saya review itu nanti akan disajikan dalam bentuk cross tab table. Atasnya adalah nama variabelnya. Kemudian di sebelah kiri itu penelitinya. Kemudian yang centang itu berarti kalau ini yang 2021 dia meneliti perceived value.
Oke. Kemudian kalau ini Peria, dia meneliti loyalty, perceived value, sama satisfaction kalau terkait dengan variabel ini ya. Nah, ini tinggal kita cek aja. Yang centangnya ke 5 variabel itu ada nggak? Ya. Oh, nggak ada. Ini kan nggak ada ini. Semua ada yang bolong ya. Kemudian di sini yang ada satu event quality, berarti ini kan kuncinya di event quality-nya ini mungkin nanti ke ini ya. Sehingga saya bisa memastikan riset terdahulu belum ada yang meneliti semua variabel itu. Buktinya ini, tabelnya ini. Ya. Kemudian di sebelah kanan itu nanti riwayat rangkuman kita ya. Jadi misalnya definisi, questionnaire dan lain-lain akan ditunjukkan di sebelah kanan ya. Kemarin yang saya rangkum kan paling banyak definisi value, maka definisinya itu dimasukkan semua di sini. Ini untuk membantu kita dalam membuat ini ya, dalam mengkonstruksi model ya. Setelah ini masih ada lanjutannya. Jadi kalau kita membuat penelitian, saya sudah dapat model itu, saya sudah oh ini modelnya oke, berarti ini bisa saya teliti, saya belum buka artikel dan sebagainya, makanya saya konstruksi aja, saya lihat secara umumnya. Kemudian riset sebelumnya saya lihat, oh cukup banyak, jadi nggak ada masalah. Maka kita bisa langsung membuat survei untuk model ini. Jadi di sini, ini kan modelnya saya beri judul ya, misalnya ini fokusnya di event quality ya. Misalnya model event quality and value. Nah, kemudian di sebelah kanan setelah plan perencanaan, ini ada survei. Nah, di sini sudah ada variabelnya. Tadi variabel yang diekstraksi tadi, ini sudah ada di sini. Nah, ini saya akan buat surveinya. Saya cari questionnaire-nya. Ini saya klik find, maka nanti akan muncul questionnaire yang kita ekstraksi di situ. Destination image. Ini. Tinggal saya mikir ini mau saya terapkan di mana, event quality. Berarti misalnya saya terapkan di event ya, event apa yang mau ini, misalnya di Solo ada festival jenang ya, sudah saya ambil konteksnya festival jenang. Berarti di sini tinggal saya cari kalau ini variabelnya relevan kita pakai, kalau enggak saya cari yang lain kan. Saya cari di database Watase kan, destination image ya. Nah, di sini kan ada beberapa questionnaire. Dan beberapa questionnaire tinggal saya pilih yang pertama jurnal ininya, key-nya. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua itu terkait kontennya yang relevan di situ. Jadi di sini posisinya yang find ini, yang di bagian atas itu nyari dari database Watase terkait questionnaire, kemudian yang di bawah ini yang kita ekstraksi. Ini misalnya ini saya pakai. Tinggal saya klik tambah di sini ya. Plus ini nanti akan muncul di sini. Nah, tinggal kita cari untuk yang lain. Misalnya ini saya contohkan biar nggak lama, saya ambil aja ya. Kalau loyalty tourism. Ini misalnya saya tambahkan, kemudian perceived quality, ya ada saya tambahkan, dan cari di database-nya, banyak sekali. Ini saya ambil acak aja ini untuk contoh ya. Perceived value sudah ada, kemudian satisfaction, nah ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini melakukan ekstraksi data sampai detail, maka nanti pas milih questionnya enak karena ada informasi kolom dan alpanya, citasinya juga otomatis diambil, peringkat jurnalnya. Jadi milih sumber bereputasi nanti akan mudah di situ. Nah, setelah milih questionnaire, maka kemudian kita melakukan penyesuaian konten dari questionnaire ya. Jadi saya klik edit item. Di sini posisinya nanti akan ada kosongan, di bawah ada buat form questionnaire. Nah, yang di bawah ini yang saya klik. Jadi dari data ini kemudian saya ingin membuat
membuat kuesionernya. Ini saya klik, kemudian saya klik OK. Nah, maka nanti di sini akan muncul ya kuesionernya sudah dalam bentuk terjemahan, tinggal kita sesuaikan aja. Ya. Tinggal saya sesuaikan aja. Ini misalnya kotanya Solo. Orang-orang di sekitar festival Jenang. Nah, ini ya. Ini kemudian ini disesuaikan. Item-item ini disesuaikan. Kemudian kalau sudah, ini misalnya saya anggap sudah ya. Maka saya klik di penyebaran. Nanti ada pilihan di sini, generate form survey. Nah, ini tinggal saya klik. Maka akan muncul kuesionernya. Ini alamat surveinya. Ini kalau saya klik, nanti seperti ini. Nah, ini tinggal saya lengkapi. Penelitinya siapa? Kemudian ini saya lengkapi misalnya research group. Kemudian misalnya insentif surveinya saya bagi 10 responden yang beruntung. Nah, maka nanti di sini maka ini akan terbentuk form otomatis, nih ya, seperti yang ini. Ada informasinya, standar bahasanya, kemudian tinggal kalau mau ngisi survei saya klik survei. Nah, ini isiannya default ya. Akan generate ini ya contoh yang sudah saya sesuaikan, yang lain nanti tinggal disesuaikan karena ini contoh nggak saya ini ya. Kemudian kita dapat di sini alamat link ya, alamat link surveinya. Oke. Ini. Nah, alamat link survei ini yang kemudian kita sebar. Ini ya. Ini alamat link kemudian kita sebar. Kita sebar, nanti setelah disebar nanti tinggal dicek prosesnya. Oke. Jadi ini contoh yang sudah disebar nanti seperti ini. Ini contoh ya, contoh yang sudah jalan, disebar, tapi ini tahun kemarin ya. Disebar, kemudian dapat total respondennya itu 528. Oke. Jadi yang alamat link di sini, ini tinggal saya sebar. Saya minta ke asisten atau ke surveyor untuk menyebar kuesioner itu, membroadcast kuesioner itu, bisa lewat media sosial, Instagram, WhatsApp group dan sebagainya. Kemudian nanti ada dua cara penyebaran ya. Link ini disebar atau yang kedua kita pakai WhatsApp Gateway. Nah, WhatsApp Gateway berarti target responden itu kita masukkan dulu datanya semua. Bisa dimasukkan secara manual satu-satu atau bisa dari Excel. Ini ada template Excel-nya, tinggal di-download, nanti di-upload lagi di sini. Maka nanti akan muncul di sini akan muncul database responden. Tinggal nanti diklik. Kemudian di sini ada pilihan BA ya. Ini contohnya ya. Ini WA, kemudian nanti tinggal diklik WA. Maka nanti yang bersangkutan dengan nomor ini dia dapat notifikasi, dapat WA pemberitahuan untuk melakukan pengisian survei. Begitu dia mengklik link surveinya, maka di sini nanti akan tertandai sudah diklik. Atau cara kedua, ya sudah ini link ini disebar aja. Kalau yang pertama, itu caranya kita punya database responden dulu. Kita punya data responden dulu. Kemudian kita sebar. Kelebihannya kita tahu nanti siapa yang merespon, siapa yang tidak. Itu kita tahu. Jadi begitu di sini klik, itu berarti merespon. Kalau nggak klik, nggak ngerespon. Kan itu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Ini contoh yang tahun kemarin saya lakukan. Saya survei dengan topik tertentu, kemudian saya sebar. Nah, karena pakai sistem ya, generate formnya kan gampang. Kemudian nyebarnya lebih gampang lagi. Sehingga saya bisa menghasilkan, lihat datanya ini. Responden yang mengisi survei itu lihat di sini, satu hari dapat 339. Komposisi kota asalnya lihat di sini bervariasi. Pria wanita imbang, kemudian komposisinya macam-macam ya, ada yang pelajar, ada pegawai negeri, swasta, wira swasta dan sebagainya. Tetapi di sini waktu pengisiannya. Jadi saya hanya butuh waktu 2 hari untuk dapat data sekitar berapa itu? 450 responden lebih. Itu hanya dalam waktu 2 hari. Dan ini prosesnya mudah. Karena apa? Kuncinya di sini ya.
buat questionnaire-nya itu gampang. Ya, karena saya sudah punya database questionnaire. Jadi setiap ekstraksi data, begitu questionnaire saya ekstraksi, terus data apa saya ekstraksi, maka saya bisa membuat survei ini dengan gampang. Kemudian saya generate, muncul alamat, tinggal ini sudah saya sebar aja. Dan ini saya lakukan melalui Watase ya. Jadi terpantau di sini, ngisi dan sebagainya. Biasanya kalau survei online kan setelah alamat survei jadi, nanti tim surveyor kan saya instruksikan, tolong disebar questionnaire dan sebagainya, saya tinggal mantau aja di situ, dapat berapa, dapat berapa. Biasanya kan semangat itu kan hari pertama itu langsung progres kemana-mana. Ya sudah tinggal di ya, ini aja, dipantau aja. Di sini ada ini ya, ngisi waktu per respondennya berapa detik itu akan teridentifikasi di situ. Jadi kita tahu yang isinya singkat, yang isinya lama itu kita tahu. Yang singkat, yang lama itu nanti kalau pas analisis data ini kita drop. Jadi ini rata-rata ngisi kan 285 detik ya, berarti kira-kira ya 5 menit kurang sedikit ya. Nah yang ngisi lama itu kita drop, misalnya ngisi 2500 detik, ini kan terlalu lama, ini kita drop. Atau ngisinya terlalu singkat, misalnya hanya 74 detik, berarti kan 1 menit lebih sedikit, nah ini saya drop. Dan saya bisa membuat model banyak, model penelitian banyak. Ini yang saya lakukan ya. Kalau yang tahun kemarin yang saya lakukan contohnya ini. Ya. Beberapa sudah saya tulis, ini yang tahun kemarin ya. Dari satu literatur review. Ya. Dari satu literatur review saya konstruksi model dengan berbagai cara, modelnya beda-beda. Kemudian saya lakukan pengumpulan data, survei, kemudian data sudah saya olah. Untuk diolah itu misalnya gini ya. Jadi di sini kan, nah ini kan sudah saya olah. Saya masukkan di Saya masukkan di Watase hasil olah datanya. Kemudian saya generate, maka saya dapat reportnya di sini. Jadi yang di sini itu sudah posisinya saya analisis semua. Ini yang tahun kemarin. Ini draft analisis datanya kan. Ini profil responden belum ada. Kalau pakai sistem enak ya. Ini tinggal saya get profil. Tadi datanya diambil profilnya, sudah nanti ketemu profilnya ini. Nah, jadi nggak perlu ngitung lagi. Tinggal di itu aja. Dan ini semua semua sudah saya olah datanya. Terus ini saya acak ya. Ini contoh ya. Nah ini. Buktinya ya di sini nih. Nah ini kan olah datanya ini. Tuh. Silakan Mas Lis Madiansyah. Oh iya Pak, mau nanya, berarti ini kalau melihat dari tutorial hari ini kebanyakan Watase itu lebih concern pada itu ya Pak ya, penelitian kuantitatif begitu ya. Iya, kuantitatif. Tapi kalau untuk yang kualitatif berarti nggak support ya, data-data yang kita. Yang kualitatif itu bisa, tetapi hanya untuk klasifikasi ya. Jadi kalau kita bicara literatur review kualitatif, itu intinya klasifikasi. Intinya di sini. Karena riset question itu nggak bisa dipetakan ya. Setiap artikel itu riset questionnya pasti beda-beda. Betul. Ya. Jadi posisinya seperti itu. Jadi kalau misalnya melakukan SLR untuk kualitatif ya bisa, tapi bentuk SLR-nya itu tidak model network hypothesis, enggak. Modelnya adalah klasifikasi dia, pengelompokan. Nanti pakai analisisnya biasanya tematik analisis itu kan, nanti dikelompokkan di situ, kemudian baru dipetakan. Itu kalau kualitatif ya. Karena beda. Kualitatif itu setiap paper kualitatif riset biasanya nggak ada yang sama ya, setahu saya. Pasti gali sesuatu yang berbeda. Jadi seperti itu. Berarti di sini untuk data-data penelitian terdahulunya juga kuantitatif begitu ya Pak ya, yang masuk dalam literatur reviewnya Watase. Kalau yang di Watase, ya yang ini ya, kalau yang di sini di pet item itu memang ada pilihan kualitatif kuantitatif. Oke. Jadi di Watase di sini ada pilihan kualitatif kuantitatif ya. Oke. Cuma di kualitatif itu memang hanya ada dua nanti, preposisi sama research question. Masalahnya di situ. Oke. Kemudian klasifikasinya itu nanti nggak akan seoptimal kalau kuantitatif. Oke. Problemnya itu kalau kualitatif ya. Makanya di dalam Watase pasti saya sebutkan ini optimalnya untuk penelitian kuantitatif.
Ya. Optimalnya untuk penelitian kuantitatif, kita bisa mengoptimalkan itu. Nah, untuk yang kualitatif sendiri, itu saya membuat yang tadi saya sebutkan ya, aplikasi namanya Neuka ya. Neuka itu bukan untuk literatur review ya, tapi penelitian dengan menggunakan data media sosial. Dan itu memang nanti betul-betul pure kualitatif ya. Jadi misalnya ya kuliner tradisional, ini contoh ya, ini saya contohkan aja. Ini data saya ambil media sosial dari Google Place Review. Kemudian nanti proses klasifikasinya detail. Jadi seperti ini ya. Ya seperti analisis kualitatif bias. Teks codingnya dan sebagainya. Kemudian tahapannya, temanya, klasifikasinya kan, geser kiri, geser kanan. Kemudian sampai mappingnya di sini. Jadi agak beda ya, kualitatif dengan kuantitatif ya. Saya mendalami kualitatif juga, cuma fokusnya di di data media sosial ya. Ini beberapa penelitian saya pakai data media sosial. Jadi saya tulis. Tapi yang literatur review itu memang dia nggak, kalau yang ini ya dibatasi nggak optimal untuk kualitatif. Ya. Jadi kan masalahnya kan kualitatif nggak ada hipotesisnya, dia hanya bicara pada posisi sama research question. Artinya bisa dipakai tapi hanya untuk klasifikasi. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian pengalaman kalau saya lihat datanya itu yang melakukan SLR dengan untuk riset kualitatif dibatasi, itu saya lihat historinya itu belum ada masalahnya. Jadi yang di sini kan preposisi research question di database itu kan teridentifikasi. Itu ada kalau nggak salah terakhir itu hanya ada berapa itu? 13 atau 14 artikel. Dari situ saya menyimpulkan, oh berarti yang melakukan literatur review dengan kualitatif itu belum ada. Karena kalau 12 artikel biasanya dia kuantitatif, cuma kebetulan ada kualitatifnya, dia ikut mengekstraksi. Tidak full satu orang melakukan ekstraksi klasifikasi untuk kualitatif. Kemarin memang ada request ya. Jadi dari teman-teman siapa itu yang Bu Alifah itu sama itu request itu ya, saya hanya menyampaikan coba aja Ibu klasifikasikan dulu, pakai dulu untuk kualitatif, nanti kalau ada masukan sampaikan ke saya, nanti akan saya tambahkan filter itu. Karena terus terang kalau SLR dengan kualitatif saya sendiri belum pernah melakukan. Ya. Membaca iya, cuma dari yang saya baca kebanyakan modelnya lebih ke kalau ini ya, tidak ke yang kuantitatif dan network dan sebagainya, itu lebih nanti ke konten analisisnya sama ke tematik analisisnya. Cuma memang saya belum pengalaman, artinya kalau ditanya sudah melakukan belum, ya. Tapi kalau baca iya ya. Nah yang tahu detailnya kan nanti yang sudah ngalami. Makanya nanti kalau ada di sini ada dari teman-teman di sini yang baik, Pak. mencoba melakukan kualitatif, nanti kirim aja catatannya ke saya yang perlu ditambahkan apa, nanti saya tambahkan di situ untuk melengkapi bagian kualitatif. Ya. Nanti kalau opsinya kompleks, nanti saya sediakan menu sendiri. Jadi review di sini nanti saya pisah aja dua, review kualitatif sama kuantitatif. Jadi di bagian menu SLR-nya kan ada nanti plan simple SLR, sama saya tambahkan nanti research plan untuk kualitatif SLR. Nanti kalau perlu saya tambahkan satu lagi, ya nggak masalah sebetulnya. Nah, cuma memang saya sendiri belum melakukan itu. Saya sendiri belum melakukan itu. Ini dibatasi sedang saya buat untuk membaca data dari PLS ya. Ini contohnya sih. Jadi nanti prinsipnya sederhana. Di sini ada upload, hasilnya diupload aja. Cuma namanya harus di-rename dengan nama ini ya. Jadi kalau di Smart PLS itu kan ada fasilitas export data to web ya. Jadi mengekspor ke dalam bentuk HTML. Nah, HTML itu bisa dibaca. Oke. Cuma problemnya satu, ketika saya coba beberapa versi PLS, yang stabil dibaca itu versi 3.2.9. Yang versi 4 itu nggak stabil. Artinya gini, saya baca, kan ini prinsipnya sederhana ya. Data PLS saya upload, kemudian saya membaca. Dari sistem itu mencoba membaca tabelnya, kemudian dicari, oh tabel autoloading di sini, tabel path coefficient di sini, tabel reliability di sini, tabel descriptive analysis di sini, tabel correlation di sini, tabel discriminant validity di sini. Dia mencoba mengenali itu, kemudian diambil datanya, masukkan ke sistem batasi. Oke. Sehingga kan kalau kita mau nulis paper, itu kan kita nggak perlu lihat tabel, kemudian kita pindah dulu di Excel dan sebagainya, langsung aja diupload di situ, nanti kebaca, kemudian terekstraksi, nanti kita langsung dapat reportnya. Oh sudah dapat ini, berarti sudah tinggal
kita ambil aja data gabungannya. Bayangannya seperti itu. Cuma memang problemnya itu yang stabil, artinya data diupload kemudian dibaca bisa kebaca 100% versi 3.2.9. Yang versi 4 3.3 itu nggak stabil dibacanya. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Okay. Makanya yang bagian ini yang baca data dari PLS ini belum saya share ya karena masih prototipe ya. Tapi saya coba sendiri, saya pakai 3.2.9, semua berhasil yang saya lakukan. Tapi teman saya pakai 3.3 itu sering gagal. Ya. Nah ini nanti memudahkan kita sebenarnya untuk membuat paper ya. Jadi begitu data PLS diupload, maka nanti saya buat bab 4-nya itu saya nggak perlu lagi nulis kan. Tinggal saya buat template-nya aja seperti ini ya. Ini kan template ya. Ini template sudah uraiannya muncul standar, tinggal saya tambahkan uraiannya ya untuk memperdalam itu. Termasuk hasil pengujian hipotesis kan nanti dikenali begitu t-tesnya di atas di bawah 1,96 tidak signifikan, itu nanti sistem yang baca. Terus uraiannya kan standar ya, tinggal nanti kita tambahkan. Setelah uraian ini kita tambahkan penelitian ini mendukung penelitiannya siapa dan siapa. Hasilnya memperkuat penelitian itu. Tinggal ditambahkan uraiannya, tapi template dasarnya itu standar. Nah, ini kan memudahkan kita di dalam membuat paper. Okay. Tapi masih dalam prototipe ya. Prototipe itu ya hanya saya aktifkan di beberapa akun. Di beberapa akun yang mau mencoba ya. Biasanya versinya kan beda-beda. Cuma dari sekian versi yang paling stabil 3.2.9. Saya belum tahu kenapa kok seperti itu. Karena harusnya kalau kita bicara data HTML ya, HTML diambil datanya itu kan mestinya pola formatnya itu kan hampir sama ya. Hampir sama ya. Cuma ini kok ada yang kebaca, ada yang tidak. Tapi yang tidak 3.2.9 itu kebaca sempurna. Jadi ini nanti ya. Nanti kalau mau mencoba nanti saya aktifkan aja nggak apa-apa ini. Ini biasanya terbatas. Sudah nanti saya aktifkan, nanti silakan dicoba. Tetapi ya, kalau gagal no comment ya, karena namanya trial ya. Pengalaman sih ada yang berhasil, ada yang gagal. Kecuali kalau Bapak Ibu di sini pakai PLS-nya yang versi ini ya, 3.2.9. Ya. Kalau nggak ada yang itu, ini aja, beli aja di Tokopedia itu yang akun itu, yang versi lama itu kan masih ada itu, tinggal diinstal 329 dipakai itu nanti bisa itu. Ini contohnya ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, Pak Lili, penelitiannya kok banyak tulisannya, nulis sendiri ya? Enggak, saya pakai sistem. Ini ya, ini kan yang rekor kan ini. Ini saya analisis semua, cuma saya nguraikannya nggak nguraikan manual. Setelah saya analisis, saya ekspor ke HTML, kemudian saya upload aja di Watase, nanti dia ekstraksi data. Yang kita lakukan nanti cuma mengelompokkan ya, ini nih. Misalnya nih ya, ini kan variabel, kan saya kasih kode angka 1 destination trust. Maka nanti item pertanyaannya yang destination trust itu berarti saya kasih kode 1. Jadi cuma betulkan kode ini. Karena apa? Kode ini kan nggak dikenali ya. Kan sistem nggak bisa ngenali apakah DT1 ini indikatornya destination trust, kan nggak bisa ngenali. Masalahnya kan di situ. Tiap data kan polanya beda-beda. Jadi harus kita kode manual di sini. 1 berarti di sini nanti indikatornya 1. Kalau satisfaction 2, maka di sini nanti ini satisfaction 2, maka nanti dia kodenya harus 2. Ini kodenya keliru ini. Satisfaction dia harusnya kodenya kan 2. Yang social media worm itu harusnya kodenya kan 3 ya. 4, kemudian yang tulis experience harusnya kodenya 2. Seperti itu. Nah, nanti begitu selesai di kode ini ya. Di kode ininya, sudah nanti reportnya akan jadi bab 4. Nah, jadi bab 4 seperti ini. Jadi bab 4 seperti ini, kemudian kalau profil responden, ini nanti bisa di-generate kalau Bapak Ibu melakukan surveinya dari sini. Jadi yang tadi yang saya contohkan ya. Ini. Jadi surveinya menggunakan Watase untuk survei. Jadi yang survei di sini ya. Kumpulkan data di sini, data terkumpul di sini. Yang di sini. Maka nanti tinggal di report di bagian yang result di sini. Ini tinggal diklik, ini ada get profile ya. Profilnya di get, nanti dia akan menghitung profilnya sendiri. Jadi yang statistik di hasil surveinya yang khusus untuk profil responden itu nanti diambil.
Karena kalau di sistemnya Watase yang profil responden saya tandai sendiri. Jadi saya pisah database-nya. Sehingga dari sistem kenali, oh ini profil responden, tinggal masuk di situ. Oke. Sehingga nanti prosesnya jadi gampang. Proses penelitian, proses riset itu jadi mudah ya. Kalau mau buat grup silahkan ya. Cuma nanti ya, kalau saya slow respon ya, itu mohon maklumi ya, karena kadang kalau lagi rapat, lagi ngisi seperti ini kan, biasanya kan saya nggak tanggapi BA ya. Nanti biasanya kalau sudah longgar baru saya tanggapi itu. Jadi kalau pas lagi ngajar atau pas lagi ngisi webinar atau pas lagi mimpin rapat itu biasanya nggak langsung saya tanggapi ya. Jadi kalau di grup biasanya saya agak slow respon, tapi kalau ada pertanyaan penting biasanya saya tanggapi. Jadi seperti itu. Nah, silahkan aja, saya mendukung. Nanti masing-masing akan saya aktifkan akun trialnya untuk ini ya, analisisnya ya. Tapi sekali lagi itu trial ya. Artinya kalau gagal, ada yang berhasil ya dimaklumi saja. Kita masih mencari cara yang efisien supaya itu bisa terbaca. Nanti sebenarnya ada opsi lain. Opsi lain yang di PLS itu tinggal kan di situ ada setiap tabel ada ekspor ke Excel ya. Tinggal diekspor di copy paste Excel, kemudian copy paste itu yang dimasukkan di sistem itu bisa. Cuma kan agak manual ya. Artinya kita butuh sekian tabel ya. Sekian tabel itu harus kita copy manual, kita masukkan di Watase. Kalau saya pengennya kan kalau bisa ya sudah satu tabel measurement hasil dari pengujian PLS kita masukkan aja. Biasanya kan ada dua kan nanti yang pad coefficient sama yang satunya kan measurementnya itu kan orangnya kan 2 kali. Ya sudah itu langsung diupload selesai. Izin Pak Lili. Ya. Mohon maaf saya off karena jaringannya kurang baik. Ya. Ini Pak kan saya dari tadi mencoba karena saya bidangnya pendidikan ya Pak. Jadi saya mencoba mencari untuk misalkan self assessment dengan academic achievement. Itu tuh yang keluar sedikit saja itu Pak datanya. Apakah untuk database di bidang pendidikan memang begitu atau kita tadi kayaknya bisa nambahin masuk ke project itu file dari luar yang sudah tinggal dicari ditambahkan aja dari luar nanti dimasukkan lewat menu upload itu bisa. Kalau yang student memang nggak banyak ya. Kalau yang terakhir itu bicaranya tentang student loyalty. Jadi yang student loyalty itu cukup banyak di situ. Tapi kalau yang assessment, jadi yang student satisfaction, student loyalty, dan sejenisnya ya, itu banyak. Artikelnya banyak. Tapi yang assessment itu belum banyak. Masalah di situ. Kalau ini ya, di database-nya ya. Terus kalau yang Journal of Higher Education itu banyak. Gitu. Karena posisinya di Watase itu kan ini ya, kalau Bapak Ibu mencoba di situ kemudian ngupload artikel, database artikelnya kan nanti akan semakin lengkap ya. Artinya kan nanti sangat spesifik ya. Jadi misalnya kayak student loyalty saya cek, oh itu lengkap itu. Karena ada beberapa peneliti yang menggunakan itu, mereka upload student loyalty dilengkapi, database-nya tambah lengkap ya. Tapi yang assessment, kalau saya lihat di keyword pencariannya belum ada. Nanti seperti itu. Berarti nanti pas di bagian retrieval itu nanti Ibu bisa download manual kemudian diupload di situ. Kemudian nanti kalau ada beberapa jurnal yang kita berlangganan di situ nanti akan kita update di situ. Kita update di database Watase-nya. Oke. Kalau yang pendidikan itu kemarin yang lengkap itu higher education kalau nggak salah. Jadi saya cek ya. Nah ini higher education itu lumayan lengkap. Terus kalau yang education nih, nggak lengkap yang studi harga yang terkait education ya. Tapi nanti akan saya lengkapi itu. Yang Elsevier itu bisa itu nanti saya lengkapi. Terus education Emerald itu juga ada tuh nanti bisa kita lengkapi itu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Pak fokusnya lebih ke pendidikannya ke pendidikan matematika gitu Pak. Nanti kita downloadnya nggak per tema ya, kita downloadnya per jurnalnya. Nama jurnalnya apa kita download satu tuh itu. Baik Pak. Jadi seperti ini ya, misalnya ini kan, udah nanti satu edisi dari awal sampai akhir kita download utuh nanti.
Nah, tidak per tema ya, tapi per jurnalnya yang kita download nanti. Oke, baik. Jadi nanti kalau kebetulan artikelnya ada di situ ya sudah, nanti tinggal di retrieve aja kan, nanti akan muncul di situ. Ini biasanya kalau Bapak Ibu meneliti biasanya nanti kan request ini jurnalnya masih terbatas, bisa dibantu atau tidak. Nah, nanti biasanya kalau ada teman-teman yang punya akses ke situ, itu nanti biasanya mereka akan ngupload di situ kok. Nah, ini kompilasinya. Kalau dibatasi kan kompilasinya saya klasifikasikan per jurnal ya. Kalau saya yang di UNS yang lengkap Emerald sama Science Direct itu nanti bisa saya bantu untuk upload upload jurnalnya ya. Tapi ada catatan, yang Science Direct itu limitasinya per hari itu 200 artikel maksimal download. Jadi biasanya saya taruh di aplikasi, di komputer di kampus kan, nanti dia otomatis ekstraksi per jurnalnya itu. Tapi maksimal per hari itu 200 artikel. Tapi lumayan itu nanti. Tadi ada Bapak di PPT itu publish ke jurnal Q1 itu memang free ya Pak? Free, itu free. Yang saya tulis di situ free. Nah, itu gimana Pak kiatnya bisa masuk ke situ supaya bisa nah, itu kalau kiatnya sebenarnya gini ya. Jadi kalau milih jurnal yang Q1 itu kan ada dua pilihan sebenarnya. Kalau mau cepat prosesnya yang open access, cuma konsekuensinya bayarnya besar. Atau yang kedua yang free. Nah, free itu kita nyari yang tidak lazim. Tidak lazim itu udah mati bidang ilmunya itu dia nggak fokus ya. Ya yang di tengah-tengah. Itu nanti peluang masuknya besar malah. Jadi yang agak umum di situ. Atau yang kedua, yang bahasa aslinya awalnya bukan bahasa Inggris. Jadi yang Q1 di situ dia awalnya bahasa Jerman atau Belanda kalau nggak salah. Kemudian baru tahun 2019 dia migrasi ke bahasa Inggris. Masukkan di situ, peluangnya masih sedikit. Itu. Nah, cuma memang butuh kejelian. Biasanya kan mau itu kan kita cek masing-masing, kemudian cari informasi kiri kanan dan sebagainya. Ini bisa. Jadi kita punya sebenarnya database jurnal mana yang cepat, mana yang ini ya. Tapi di internal research group kita ya. Jadi khusus memetakan jurnal yang cepat, yang lambat dan sebagainya berdasar pengalaman masing-masing teman-teman. Jadi misalnya saya tergabung di grupnya alumni saya yang S3 UGM sama S2 UGM. Kadang mereka share informasi, ini loh jurnalnya cepat ini. Nah, data itu saya buatkan ke teman-teman di research group. Maka kemudian mereka membuat database-nya itu. Oh, ini cepat dan sebagainya, dilacak artikelnya, prosesnya dilacak berapa lama dan sebagainya. Mereka punya database itu. Okay. Mereka punya database itu di research group kami ya. Okay. Dan itu gabungan ya. Saya dari alumni saya, kemudian teman-teman dari alumni yang lain dan sebagainya, akhirnya ngumpul di satu titik. Sehingga kita tahu jurnal mana yang cepat, yang tidak, yang gratis tapi cepat, itu yang mana, itu kita tahu informasinya. Cuma di bagian itu memang tidak saya share, saya hanya men-share sebagian. Bukan apa-apa, karena itu yang kompilasi itu teman-teman di riset grup kearifan lokal, jadi nggak akan saya share. Karena bukan idenya bukan dari saya, kemudian eksekutornya bukan saya. Jadi makanya tidak saya share informasi itu. Tapi basis datanya saya yang membuat. Jadi membuat sistemnya di kearifan lokal itu saya buat, yang menjalankan teman-teman sekarang udah lengkap di situ. Jadi kita tahu jurnal yang tier 1 tapi gratis cepat mana, tier 2 gratis cepat mana, kemudian jurnal tier 1 yang yang open access tapi yang cepat yang mana, itu kita tahu di situ. Ya, kita tahu informasinya, kalau kita coba kemungkinan besar seperti itu. Jadi misalnya gini, kalau Bapak Ibu pengen jurnal tier 1 tapi cepat prosesnya, cuma open access tapi bayarnya nggak terlalu mahal. Itu yang ABAC jurnal itu cepat itu, 3 bulan selesai itu. Reviewnya bagus juga. Bayarnya nggak mahal, kalau nggak salah hanya 5 juta lah, 5 juta atau 6 juta. Open access tapi Q1. Yang gratis ya itu yang open access ya, open access bayar. Ya. Kemudian kalau topik yang lagi tren, simpel sih kalau saya lihat aja artikel terbaru di situ dari setiap jurnal ya. Jadi misalnya kalau saya di marketing, Journal of Marketing, saya lihat yang terbaru apa, biasanya tren. Kalau nggak, cari literatur review terbaru, itu yang sedang dibahas, yang trennya nanti seperti apa. Nanti ciri-cirinya di artikel itu sederhana, biasanya nanti dia menyebut future direction. Okay.
Jadi kalau pencarian topik apa, tambahkan kata kunci future direction. Sudah, itu nanti akan mengarah pada artikel yang bicara nanti dia memprediksi nanti ke depannya seperti apa. Nah, di setiap bidang ilmu, biasanya nanti pasti ada 1 atau 2 artikel yang mengupas nanti tren riset penelitian di bidang itu. Nah, kita tinggal nyari itu aja. Nyari itu dibaca, kita tahu tren risetnya, tinggal kita masuk di bagian yang mana. Jadi sebenarnya nggak perlu nggak perlu istilahnya nggak perlu mengumpulkan data, cukup cari artikelnya aja, begitu ketemu lihat di situ trennya, ikuti di situ, itu sudah pasti tren itu. Orang yang melakukan, kita ngambil manfaatnya. Nah, atau kalau nggak pakai bibliometrik, itu cara cepat ya. Data Scopus diekstraksi, diambil, terus kemudian masukkan bibliometrik, lihat trennya di situ. Kalau saya sih senangnya cari artikel yang mengandung future direction. Jadi kata kuncinya nanti tambah future direction. Jadi misalnya gini, destination loyalty tourism future direction. Itu nanti kalau dapat artikelnya pasti bicara tentang literatur literatur review, atau dia memetakan artikel dengan cara tertentu, kemudian dia menyampaikan nanti ke depannya tren risetnya akan seperti ini. Itu yang kita cari. Kalau yang panah tadi yang naik ke atas itu artikel di-download semua, nanti lihat di bagian yang report ya. Report nanti kan ada grafik panahnya, lihat di situ sebenarnya sudah terlihat ya. Tapi dasarnya keyword. Jadi nanti mudah-mudahan semua lancar ya dalam melakukan penelitian ya. Tadi sudah saya sampaikan cara-caranya ya. Cara-cara clue-nya dan sebagainya. Kemudian kalau dibatasi, Bapak Ibu mau memperpanjang, ada 2 cara, yang bayar atau yang kedua lakukan proses di situ, nanti akan keperpanjang 1 tahun sendiri. Mungkin itu ya dari saya, nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin itu ya. Kita molor 15 menit, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti lanjut aja di grup ya. Mungkin dari saya itu untuk pelatihan batase ya. Jadi ini posisinya untuk seperti ini nanti perlu dicoba ya. Jadi kalau yang namanya alat itu nggak dicoba, nanti nggak bisa mengoptimalkan. Kalau saya sudah sering menggunakan, jadi kalau lihat proses yang saya lakukan kelihatannya mudah, tapi belum tentu ya, karena semua butuh dibiasakan. Kuncinya dibiasakan. Nanti kalau sudah dibiasakan, nanti akan mudah di situ. Oke, mungkin dari saya itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Untuk sesi pelatihan, saya kira cukup ya. Oke, dari saya mewakili teman-teman, mohon maaf kalau ada kesalahan dan sebagainya. Saya akhiri sekian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.